Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh hadirin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sebuah materi yang sangat penting dalam dunia manajemen, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Materi ini akan membahas bagaimana proses perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Aditya dengan NIM 1032368 dari Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertama-tama, di sini saya akan memaparkan beberapa topik pembahasan, diantaranya ada pengertian perencanaan SDM, tujuan perencanaan SDM, manfaat perencanaan SDM, proses perencanaan SDM, faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, tantangan dalam perencanaan SDM, strategi perencanaan SDM, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk pertama-tama, di sini saya akan memaparkan beberapa topik pembahasan, diantaranya ada pengertian perencanaan SDM, tujuan perencanaan SDM, manfaat perencanaan SDM, proses perencanaan SDM, faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, tantangan dalam perencanaan SDM, strategi perencanaan SDM, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian sumber daya manusia. Pada materi ini kita akan membahas pengertian dari perencanaan sumber daya manusia atau yang sering disingkat sebagai SDM. Secara umum, perencanaan SDM merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja dengan jumlah dan kualitas yang sesuai, baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, merancang strategi untuk memenuhinya, dan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi memiliki SDM yang mendukung operasional dan pencapaian visi organisasi secara keseluruhan. Lalu materi yang berikutnya yaitu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Mari kita lihat apa saja tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia. Pertama, perencanaan ini bertujuan untuk mendukung strategi organisasi secara keseluruhan, memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki sesuai dengan arah kebijakan dan visi perusahaan. Kedua, perencanaan SDM membantu organisasi dalam mengelola efisiensi biaya, terutama dalam hal perekrutan, pelatihan, dan pengajian. Ketiga, melalui perencanaan SDM yang baik, perusahaan dapat memberikan ruang bagi pengembangan karir karyawan sehingga mereka tetap termotivasi untuk berkembang. Terakhir, yaitu perencanaan ini juga memungkinkan untuk perusahaan untuk lebih siap menghadapi perubahan internal maupun eksternal, seperti perkembangan teknologi atau dinamika pasar tenaga kerja. Lalu materi berikutnya, yaitu manfaat perencanaan SDM. Berbicara tentang manfaat, perencanaan SDM memiliki banyak sekali nilai tambahan bagi organisasi. Salah satu manfaat yang paling utama adalah meningkatkan produktivitas kerja, karena tenaga kerja yang direncanakan dengan baik cenderung lebih efisiensi dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, perencanaan SDM juga membantu organisasi untuk mengurangi biaya operasional, terutama dalam hal rekrutmen dan pelatihan karyawan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menghindari kesalahan dalam memilih kandidat, yang tentu saja akan menghemat waktu dan biaya. Manfaat lainnya adalah memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Terakhir, perencanaan SDM memastikan bahwa organisasi tetap patuh pada peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, sehingga terhindar dari risiko hukum. Selanjutnya, proses perencanaan SDM.
Proses perencanaan SDM dapat dibagi ke dalam beberapa langkah utama. Langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Di tahap ini, organisasi harus mengevaluasi posisi yang ada saat ini dan memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Berdasarkan visi dan strategi perusahaan, langkah kedua adalah perencanaan rekrutmen dan seleksi dalam tahap ini. Organisasi ini perlu menentukan metode yang paling efektif untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perencanaan yang telah dibuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil benar-benar memberikan hasil yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu materi berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal meliputi struktur organisasi, kebijakan perusahaan, dan budaya kerja yang berlaku. Misalnya, sebuah organisasi dengan struktur yang kompleks akan membutuhkan perencanaan SDM yang lebih terperinci. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, tren pasar, tenaga kerja, serta peraturan pemerintah. Sebagai contoh, perubahan teknologi dapat menyebabkan beberapa pekerjaan menjadi tidak relevan, sehingga organisasi perlu mengembangkan keterampilan baru bagi karyawan. Baik, materi berikutnya tentang tantangan dalam perencanaan SDM. Namun, perencanaan SDM juga memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh setiap organisasi. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan teknologi yang begitu cepat. Hal ini menuntut perusahaan untuk memiliki tenaga kerja yang fleksibel dan memiliki keterampilan yang relevan. Tantangan lainnya adalah globalisasi, di mana persaingan tenaga kerja menjadi semakin ketat, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat internasional. Selain itu, perubahan regulasi dan hukum ketenagakerjaan yang seringkali dinamis juga memberikan tekanan bagi organisasi untuk terus menyesuaikan kebijakan SDM mereka. Terakhir, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi perencanaan SDM, sehingga organisasi perlu mencari cara untuk menyeimbangkan efisiensi biaya dengan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, materi tentang strategi efektif perencanaan SDM. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh organisasi agar perencanaan SDM menjadi lebih efektif. Salah satu strategi yang penting adalah memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk membuat keputusan berbasis informasi. Selain itu, organisasi juga perlu melibatkan manajer lini dalam proses perencanaan, karena mereka memiliki wawasan yang mendalam tentang kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Membangun fleksibilitas tenaga kerja juga menjadi hal yang krusial, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Terakhir, memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan harus menjadi prioritas, karena hal ini akan membantu mereka untuk terus meningkatkan keterampilannya dan beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan yang berubah. Berikutnya yaitu terakhir kesimpulan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah elemen yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Dengan melakukan perencanaan yang baik, organisasi tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Namun, keberhasilan perencanaan SDM sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan tenaga kerja, merancang strategi yang relevan, dan mengevaluasi hasilnya secara berkala. Semoga paparan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jika ada pertanyaan dan saran, silakan disampaikan di kolom komentar. Hanya begitu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.